Qatu Ramadan, untuk menjaga zakat yang dikumpulkan pada bulan Ramadan. Mungkin juga itu zakatul fitri atau shadaqatul fitri. Dan di sini juga menunjukkan bahwa Abu Hurairah sebagai salah seorang amilin. Dia menjaga perbendaharaan zakat berupa makanan. Di tengah malam tiba-tiba ada seorang yang terlihat miskin atau fakir. Tiba-tiba dia mengambil segenggam makanan. Entah kurma atau gandum. Kemudian ditegur oleh Abu Hurairah. Terjadi dialog. Kata Abu Hurairah, jangan. Saya diberi wewenang atau diberi wakalah untuk menjaga harta ini. Dan engkau mengambilnya. Kemudian orang itu menyatakan bahwa saya ini orang fakir. Saya membutuhkan makanan. Dan keluarga saya juga membutuhkan makanan ini. Karena mengalengis. Lamun teu dahar poe ieu teh duka kumaha gitu. Abu Hurairah berpikir bahwa ini kan zakat untuk fakir miskin diantaranya. Jadi mengapa tidak diberikan saja? Kemudian diberikan. Dan nanti saya akan lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam kedua datang lagi. Terjadi dialog lagi. Lamun cek bahasa Sunda mah ari ente kunaon kamari geus nyokot. Ada kamari mah beak atuh ayeuna putuh kene gitu. Kemudian dilepas lagi. Wah cenah moal datang deui cenah kitu. Epek teh peuting katilu. Malam ketiga datang lagi. Terjadi dialog lagi, ditewak ku Abu Hurairah itu. Kemudian dia menyatakan begini. Sebetulnya engkau bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum engkau tidur, bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir. Niscaya Allah akan menjagamu sampai pagi. Nah, kemudian dia lepas. Esoknya lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan begitu. Jadi yang pertama, kedua juga lapor sebetulnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia benar. Padahal dia itu tukang bohong. Tapi kali ini benar. Tahukah kamu siapa itu? Kata Abu Hurairah, saya tidak tahu. Dia adalah setan. Atau jin yang menjadi setan. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW dalam satu riwayat ingin menangkapnya begitu. Dan di talian bejakeun ka umat. Tah ieu jin teh. Tapi beliau ingat kepada Nabi Sulaiman. Tidak ada yang menguasai jin kecuali Nabi Sulaiman. Jadi keinginan Rasul juga tidak dilaksanakan. Dan memang jinnya juga sudah lepas. Ini hadis diriwayatkan oleh beberapa orang, diantaranya Al-Bukhari. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Kita lanjutkan tentang masalah zikir. Senin kemarin kan zikir. Nah, di antara zikirnya itu kita membaca ayat kursi. Dan karena itu pula ayat kursi payung. Ya sekarang di naon teh. Di figuraan, di tempe, di rumah, di mana-mana gitu. Itu teh keur ngusir setan gitu. Tapi setan asup we eta teh. Nya ge stiker di mana-mana na pantau oge gitu. Tapi kok aksarana teh wah dikaligrafikeun nepi ka teu kabaca. Hese macana teh eta kaligrafi nu alus eta teh gitu. Jadi kalau sudah membaca kaligrafi itu kalau sudah
dilihat ada kata kunci, wah bisa tertebak. Kalau mimitina teh Allahu la ilaha, masalah ya mah ayat kursi gitu. Saya juga pernah tuh lihat ayat kursi, ada huruf yang terlewat, dikarenakan yang membeli barangkali tidak tahu ya. Saya cenah ustad ieu teh gitu. Di jero hati teh anu kaliwat teh. Tapi anggar payu. Hadirin nihwati iman rahimakumullah. Sebenarnya ayat kursi itu bermanfaat ya, zikir itu kan bermanfaat. Fadzakir in nafaati dzikra. Bermanfaat bila kita menghayatinya. Sekurang-kurangnya tahu terjemahnya. Jadi kalau membaca ayat kursi kemudian setan apa teu nyahoeun hartina mah cenah gitu. Anggar we digoda ku setan teh. Seperti ya siga ucing gitu tah. Aya beurit teh. Beurit teh ujug lumpat ngadenge suara ucing. Wah gitu. Cibubur anyar beurit teh gitu. Di mangsa aya beurit. Ucing eueuh. Cek urang teh eok cenah. Beurit diapaleun cenah. Mah bisa nangkep itu. Atau ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditodong oleh Daksur itu dalam sebuah pertempuran, jadi Rasulullah sedang istirahat gitu. Ada pohon di sana, si pedangnya juga digantungkan. Nah ini ada yang mengendap-endap itu orang kafir, komandan teteh, kepala suku itu Daksur itu atau Duksur. Ini saatnya membunuh Muhammad. Tidak ada pengawal. Kemudian dia mengendap-endap, diambil pedang Rasul. Dalam riwayat yang lain dia memegang pedangnya, ditolongkeun ka Rasul nuju ngagoler nangkarak. Eta siga dina filmnya, lain langsung digecrek, ditanya heula, atuh ngobrol heula. Pan film ge nya ngobrol heula, jadi lila tah. Itu. Nya boga lalakon jeung eta kan ngobrol heula. Jadi lamun paehan langsung mah harita. Tamat film teh. Ditanya pertanyaan teh. Mayyamna'uka minni ya Muhammad. Siapa yang akan menghalangimu dari ancamanku wahai Muhammad? Ditodongkeun kitu nya tinggal ngegecelek atuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menjawab Allah. Luk weh murag si eta teh. Itu teh pedang teh. Diambil oleh Rasulullah SAW. Ditolongkeun ka Daksur. Mayyamna'uka minni ya Daksur. Apaleun Rasul teh. Saha cenah rek ngahalangan maneh dari ancamanku wahai Daksur. Jawabnya telah ahada. Tidak ada. Padahal orang Arab itu semuanya percaya ke Allah teh. Mereka disebut kafir itu karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sama orang Yahudi juga, orang Nasrani juga itu beriman kepada Allah teh, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka memisah-misahkan seperti orang Yahudi itu, yang disebut Nabi besar adalah bukan Nabi Musa, Nabi besar itu orang Yahudi adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dia dipisah-pisah, kurang turutan Nabi Muhammad Nabi besar. Mun aya Nabi besar kali itu aya Nabi kecil tah. Kenging teh. La nufariqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak membeda-bedakan seorang pun dari utusan-utusan Allah itu. Nah, dia tuh percaya kepada Allah. Tapi dia sadar sayang kalau menyebut Allah kan tadi Allah disebut oleh Muhammad. Dan apa yang telah dia lakukan untuk Allah. Dan hakikatnya untuk dirinya. Apa yang telah dia perbuat dalam rangka ibadah kepada Allah. Atau mungkin saja dia juga tidak ibadah. Jadi kalau menyebut nama Allah teh tetap saja tidak akan menjamin. Siga urang ditodong. Saha cenah nu ngahalangan aja. Cek urang teh. Allah jeger we ditembak gitu. Padahal Allah na eta keneh, Pak. Hanya saja Rasulullah SAW itu namanya juga Rasulullah utusan Allah. Beliau adalah orang yang paling takwa.
orang yang paling baik ibadahnya, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling berharap kepada Allah. Dan jihad itu juga dalam rangka menolong agama Allah. Tentu saja Allah juga akan menolong. Jadi ditulungan ku Allah sebab Allah menguasai seluruh makhluk. Karena makhluk itu ada di tangannya. Murah gitu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Seperti seseorang saha cenah anu bakal ngahalangan, saha jegerna gitu. Boga tetangga jenderal. Pan batur mah letjen, brigjen, naon deui? Eta mah tengjen. Tetangga jenderal. Kulantaran dia tidak ada hubungan dengan jenderal itu, sekalipun tetangganya dan hubungannya tidak baik, bebeja ka jenderal, tetanggana cek jenderal teh da jelema eta mah tarananya ka saya oge cenah tewak we bari kitu. Nah, tapi kalau ada hubungan baik mah tong sok itu balad saya teh cenah sok sanajan baladna teh balad nguseup gitu tah, tapi kan enggak balad keneh gitu. Nah, ini Allah itu memperhatikan Nabi Muhammad SAW karena ada janji in tansurullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum dalam surah Muhammad. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Demikian juga ayat kursi itu yang isinya adalah tauhid. Malahan ayat yang mempunyai fadilah keutamaan dalam Al-Baqarah itu adalah ayat kursi. Hiji-hijina dikitu. Ayat kursi. Jadi, suatu saat bapak-bapak lihat saja artinya ya. Kita sepotong saja artinya begini. Allah la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah selain Allah. Itu kan kalimat yang penting. Zikir yang paling penting itu. Dan pahalanya yang paling besar itu kalimat sama dengan la ilaha illallah kalimat itu. Dengan kalimat itu bisa masuk surga seseorang itu. Walaupun dia harus ke neraka dulu, tapi ada la ilaha illallah dalam hatinya, masuk surga. Sok sanajan geus tutung. Nah, karena itu kita yakin semua kita akan masuk surga. Tapi masalahnya kita ingin langsung masuk surga. Eta ulah nyimpang heula ka neraka. Karena itu kita melaksanakan ibadah selain berkeyakinan tidak ada ilah selain Allah. Ini kalau diuraikan itu panjang. Al-Hayyul Al-Qayyum. Al-Hayyu itu yang maha hidup, yang benar-benar hidup. Al-Qayyum artinya yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dalam ilmu tauhid, Al-Qayyum itu yang berdiri sendiri. Dari kata-kata koma, yakumu, Al-Qayyum itu artinya mempunyai arti mubalaghah. Mubalaghah itu arti yang lebih. Dalam bahasa tulisan, mubalaghah itu arti yang lebih. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Asy-Syakur dan sebagainya itu umumnya kalimat-kalimat al-asmaul husna itu mempunyai arti yang lebih. Kalau dalam bahasa lisan, nah itu seperti kita sumur teh jero teh jero, tah eta teh mubalaghah. Ieu sumur teh jero teh jero, eta mah jerona teh bisa kahontal. Kumaha nyeri hate, nyeri, eta teh mubalaghah. Al-Qayyum itu benar-benar berdiri sendiri dan terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, dengan kata-kata ini juga kan kita sudah berserah diri kepada Allah. Saya ini makhluknya diurus oleh Allah. Tidak ada satupun yang tidak diurus oleh Allah. Kita jangan berpikir diri sendiri saja. Itu langit, bumi, bahkan hewan sekecil apapun itu diurus ku Allah itu teh. Diberi makan oleh Allah. Diberi hidup oleh Allah. Nah, kita berpikirnya kepada diri kita sendiri. Dan kita juga tidak bisa mengurus diri sendiri. Tadi kan makan. Setelah makan teh mengunyah, menelan, sudah. Hanya itu tugas kita. Padahal pekerjaan Allah aya dirinya teh diasupkeun kana naon? Karena ieu tah lambung.
campur jeung zat asam. Katanya zat asam itu untuk membunuh bakteri. Air liur juga itu dikeluarkan oleh Allah itu tidak teh. Da garing makanan teh siga permen tapi pakai ludah air liur di sini, aya liang tadi di tetah. Aya liang. Malahan mah sameh diasupkeun kadang-kadang caina geus kaluar manten. Tungtung mah teu deui udah teu asup. Bakat ku kabita. Ku Allah diurusna teh. Kemudian dina lambung teh di galokeun. Asupkeun kana pujit-pujitna ge 12 naon teh? 12 jari punggu apa yang kau kartu ka dieu. Ini katanya gitu ya. Mengko ka dieu diserot ku dinding usus teh ku darah dibawa ieu mah keur kepala, keur rambut, keur otak, keur mata terus mengko ka dieu kan ti luhur tuh jadi etanya kasar dan memang kitu ti luhur satungtung buuk hulu cenah kitu. Nepi ka kahandap tungtung kuku suku. Nah, kudu kitu nyebutna teh. Kabagean teh ku Allah di. Kita hanya berdiri, kita bekerja, kita tidur. Jadi itu pekerjaan Allah untuk al-qayyum. Kemudian la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu tidak terkena atau tidak mengalami sinatun ngantuk wala naumun, jangankan tidur ngantuk pun tidak. Ini bedanya dengan Tuhan yang lain. Ya. Kan ada Tuhan di mana cenah? Tuhannya sedang tidur nyangkere we gitu. 15 meter di mana tuh, Pak? Sok tinggal nganggo di mana tah? Tina emas eta teh. Di Myanmar luka di Thailand. Nah, Tuhannya sedang tidur. Dia mun urang butuh ka Tuhan teh, sare nah gitu. Allah mah on gitu. Kapanpun kita request teh bahasa Sunda teh. Tina bahasa Inggris request. Itu kapanpun kita request, kapanpun kita minta, ada masalah 24 jam Allah yang tenunutan. Nah ini bedanya dengan kita. Tuhan yang lain kan bukan hanya tidur. Kan ayah Anda punya masalah, cenah mintalah. Barek minta teh, erek minta kumaha ada Italian atuh. Tungtung nama itu jadi manehna gitu bisa. Ini ada dialog ya. Siapa tuh? Abu Bakar Abakil ini siapa itu? Debat dengan pendeta Kristen, pendeta Katolik. Ditanya tuh banyak dialognya itu. Di antaranya ini pertanyaannya. Apakah Rasulmu itu suka perang? Ya, pernah perang. Pokoknya begitu. Apakah selalu menang? Pernah menang, pernah kalah itu. Masa ada Tuhan, ada apa? Rasul kalah cenah gitu. Kalau betul Muhammad itu Rasul, tentu tidak akan kalah. Kan waktu itu perang Uhud ya, tombaknya juga masuk ke mulut beliau begitu. Masa gitu. Itu kata Abu Bakar tuh. Bukan Abu Bakar sahabat Rasul. Masih mending Rasul saya itu kalah. Coba ada Tuhan yang mati katanya. Kan tersinggung dia teh. Masa ada Tuhan mati bangkit lagi gitu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Itu harus menjadi keyakinan bahwa Allah itu mengurus kita hidup dan terus menerus. Al-Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa fil ardi. Itu kalau dipenggal-penggal ada 9 sifat-sifat Allah atau pekerjaan Allah di sana dalam ayat kursi itu. Apabila kita yakini ya, dengan benar, setan oge pan diurus na teh ku Allah teh. Jin diurus ku Allah gitu. Tapi yang paling besar pengurusan itu manusia. Tapi kata firman Allah, ada yang lebih besar daripada ngurus manusia. Ngurus langit. Pada langit itu tidak ada yang diam. Semuanya berputar dan beredar. Itu diurus oleh Allah. Itu pada poin terakhir itu. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Kalau Allah nunutan gitu, wah hancur Pak.
siga nu nupiran nunutan gitunya di jalan tol, wah itu bahaya itu. Karena itu Allah tuh la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tahu apa yang kita lakukan, bahkan yang kita sembunyikan, bahkan yang kita tidak ketahui. Dan kita pun diberi ilmu, tetapi ilmunya apa yang diajarkan oleh Allah. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak ada orang yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Ya, tadi itu nama diangosnya itu. Kade eta urang maca ayat kursi, setan anggar datang. Nah, kita harus tahu artinya, yakini, ya setelah itu saya betul-betul berserah diri kepada Allah. Tapi syaratnya kita harus melaksanakan perintah Allah. Adik itu masih gak kata tangga jenderal teh nanya tara nganjang tara gitu. Seuk jenderal teh tewak we cenah atuh. Baina oge da manfaatna keur saya oge gitu. Tara nanya itu kan sering kita bertanya kepada Allah, sering mengadu kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan kita harus selalu merasa dipandang oleh Allah. Rek maksiat teh Allah uningan cenah. Kadang-kadang kita mau maksiat itu ningali heula jelema. Siga bangsat duaan, sok cenah maneh asup urang di luar jaga. Ceuk nu jero teh cenah lamun aya jelema cenah nya urang bejaan karek asup aya jelema gajlong keluar tah. Mana urang maneh mah lain cenah tuh. Mereka teh dianggap jelema. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, itulah PR untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Apaakeun teteh kade mun henteu tah setan asup terjemahkan kemudian lihat tafsirnya itu kalau dipanjangkeun mah eta teh 8 pertemuan. Demikianlah semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bahaya termasuk bahaya penyakit dan terutama bahaya api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, urusan di dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan maghfirah, berikan maaf dan berikan rahmat kepada kita. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.